Selamat pagi Sobat Seger, kembali lagi bersama Mas Jo Channel. Pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu, salah satu pengusaha yang ada di Kabupaten Jombang. Sebelumnya saya sapa dulu tamu saya. Selamat pagi Mas. Pagi. Boleh perkenalan terlebih dahulu siapa Mas? Oke, saya biasa dipanggil Bobby. Betul. Saya Dimas. Mas Dimas. Oke. Siap. Pagi hari ini kita akan membahas salah satu sektor usaha yang dimiliki oleh beliau, yaitu bergerak di bidang F&B. Mungkin terlebih dahulu bisa diperkenalkan Mas Bobby ini bagaimana awal mula merintis usaha ini. Oke Mas Dimas, ini kalau ceritanya flashbacknya ini aku panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, bisa diceritakan saja. Barangkali nanti Sobat Seger bisa terinspirasi, mendapatkan inspirasi kan bagus. Siap. Jadi Easy Coffee ini pada dasarnya berdirinya sudah cukup lama, kita dari tahun 2011 ya. Tapi flashback sedikit, asal muasal bagaimana kok kita mencetuskan ide membuka usaha coffee shop seperti ini. Ada cerita saat saya dulu, sepupu saya kuliahnya di Australia, di Melbourne persisnya. Dia cerita kalau di Melbourne itu banyak kedai-kedai kopi lokal yang ternyata lebih bisa diterima daripada kedai multinasional yang logonya Putri Duyung itu. Betul tahu ya? Betul. Nah, saya jadi tertarik. Kok bisa ya perusahaan multinasional seperti itu ternyata oleh masyarakat Australia tidak bisa mengalahkan kedai lokalnya. Itu tahun 2007 persisnya. Saya dapat cerita seperti itu. Singkat ceritanya, saya browsing, saya coba research. Ternyata memang kedai-kedai kopi lokal di Australia, Melbourne khususnya itu, mereka benar-benar fokus on coffee-nya. Sedangkan kalau merek multinasional itu kan kita mengenalnya bukan karena kopinya, tapi lebih mengenal karena mungkin frappuccino-nya atau minuman-minuman manis yang lainnya. Otomatis di situ saya mulai benar-benar tertarik karena saya pada dasarnya bukan peminum kopi, Mas. Bukan peminum kopi sama sekali saya ini. Jujur aja, mungkin di angkatan saya dulu orang mulai berani minum kopi gara-gara kedai multinasional itu sih. Saya ingat juga tahun 2003 pertama kali ya mereka masuk di Indonesia, saya itu sempetin selalu hampir tiap weekend, tiap minggu, saya ke mall hanya untuk beli minuman dari kedai multinasional tersebut. Beli kadang-kala itu bukan karena kopinya, tapi karena brandnya. Ya, di saat itu sih jujur aja, saya memang sukanya kuliner ya. Saya jujur aja, saya tertarik bagaimana mereka mengemas kopi yang image-nya itu tidak enak, pahit, tidak menyenangkan. Ternyata dengan bentuk yang seperti itu mereka suguhkan, ternyata bisa menarik oleh berbagai kaum pria, wanita, anak-anak bahkan. Nah, otomatis saya jujur copy minded saya pasti ke brand itu waktu itu. Begitu saya diinfokan oleh saudara sepupu saya tentang kedai kopi lokal di Melbourne yang bisa mengalahkan, otomatis saya tertarik nih. Saya coba pelajarin nih, why and how mereka bisa seperti itu. Singkat ceritanya, akhirnya berbekal dari browsing internet, berbekal saya berkunjung ke beberapa tempat-tempat produsen kopi, saya pun mencoba praktik di rumah mama saya waktu itu, di dapurnya. Bikin sendiri ya? Bikin sendiri. Ternyata menyenangkan, ternyata membuat saya tertarik lebih dalam lagi. Oh, bikin kopi yang enak, itu ternyata mudah ya. Itu juga asal muasalnya kenapa nama kami adalah Easy Coffee. Gampangnya seperti itu termasuk sih. Salah satu filosofi dari nama kafenya ya, Easy Coffee. Karena mungkin dirasa waktu awal nyoba, ternyata gampang gitu ya. Iya, ternyata tidak sesulit orang pikir. Jujur, logo kami ini kan latte art Rosetta ya. Ini sebenarnya ada gambar Rosetta saya pertama. Saya jadikan logo akhirnya. Bikin sendiri? Bikin sendiri. Saya beli mesin sendiri. Saya praktek sendiri di rumah, jadi waktu itu mesinnya masih kecil. Saya masih ingat sekali mereknya Rancillo Silvia. Mungkin buat teman-teman yang udah tahu tentang mesin, Rancillo Silvia itu sebenarnya mesin untuk rumahan. Tapi ternyata ada yang sempat menggunakan Rancillo Silvia untuk berdagang, Mas Dimas. Disitulah saya merasa untuk pertama kalinya juga saya tergerak untuk why not kita coba aja kita jualan dengan mesin yang rumahan tersebut. Betul. Singkat ceritanya, long story short-nya, dari situlah Easy Coffee pun memberanikan diri tahun 2011, kita running ya alhamdulillah sampai sekarang deh. Iya, awal berdiri tahun 2011. Berarti ini kan termasuk salah satu pelopor kafe yang ada di Kabupaten Jombang, benar Mas ya? Betul, kalau bukan salah satu sih kita boleh bilang kita memang the one. The one, pionirnya. Memang pelopornya. Betul. Oke, berarti kan gini,
Karena kan kalau di Jombang sendiri, Iya. waktu itu 2011 belum ada. Terus Betul. Mas Bobi memberanikan diri untuk bikin kafe Iya. satu-satunya atau yang pertama kali yang ada di Betul, Jombang. Nah betul. itu kenapa kok berani bikin kafe sementara belum ada nih contoh Belum, suksesnya di Jombang betul, gitu. betul. Kenapa kok berani seperti itu? Betul. Nah itu dia. Itu juga salah satu faktor yang buat saya kenapa menekuni dan mencoba berbisnis ini, karena niat awalnya sebenarnya saya ngejar passion saya sih. Oke. Saya waktu bermain-main kopi di dapur mama saya, biasanya yang saya coba icipin itu kolega-kolega dari ayah saya, teman-teman kantor, lalu saudara-saudara saya, dan mereka mengapresiasinya. Di situ saya bergerak, produkku ini kok ternyata bisa diapresiasi ya. Coba deh, apakah benar apresiasi oleh mereka, orang-orang sekitar saya ini benar-benar tulus atau hanya sekedar ya Nggak enak. Iya, seperti itu bilangnya Iya. nggak enak tapi bilangnya enak kan, Betul, banyak kan betul. seperti itu kan. Akhirnya kita coba tes pasar, apakah benar-benar diterima nih. Jadi niat Anlan sebenarnya bukan untuk cuan ya, tapi lebih karena untuk bisa proses belajar, proses developing ini tuh saya pengen ukur bisa diterima nggak sih, begitu ceritanya Dan sebenarnya. itu tahun 2011 Betul. kan baru satu-satunya. Betul. Bagaimana cerita awal mula berdiri itu? Apakah langsung rame, langsung hype? Iya, Karena iya, waktu iya, iya, tahun iya. 2011 itu kan belum begitu gencar sosial media ya. Betul, Nah betul. itu gimana kira-kira strateginya? Jujur sih, kita pastinya waktu itu kita undang orang-orang sekitar yang kita kenal. Oke, dari Circle-circle kita. circle-nya ya. Betul. Kita juga waktu itu kebetulan kita dapat spot yang bagus di Jalan Raya Utama, Wahid Hasim, Jombang ya. Otomatis orang pun bisa mudah untuk mengaksesnya. Itu sebenarnya awalnya. Dan karena benar, Mas Dimas cerita tadi, marketnya memang tidak ada. Jadi waktu awal kita buka rame, tapi habis gitu tiba-tiba ya pernah kita jualan hanya 1 cangkir satu hari, Mas Dimas. Itu pernah terjadi. Ini masa-masa sulitnya ya. Betul. Itu bertahan berapa lama itu Mas? Di tempat yang kami lama, kita waktu itu sewa kontrak ya. Itu kita 3 tahun ada di sana. Di Wahid Hasim? Di Wahid sebelah Hasim. mana ya? Persisnya di depan Dr. Indraka. Jadi kalau teman-teman yang lainnya mungkin pernah tahu tempat kita yang dulu itu ada di seberangnya praktek dokter gigi Indraka. Sebelahnya ini Surya Indah. Oh, betul, toko Surya Indah di sebelah situ. Nah, kita di sana kecil sekali, cuman bisa menampung 20-25% ya. Itu pun sudah berdusel-duselan. Udah crowded lah ya. Crowded sekali, staff kami juga sangat terbatas. Waktu itu juga kita cuman ada 3 staff termasuk saya. Jadi kalau Masih ngudek kopi sendiri. betul. Distillery saya memang benar-benar ngerjainnya sendiri semua. Mulai dari preparing drinks, preparing kitchennya, itu memang dari kami semua ceritanya begitu Mas Dimas. Jadi pernah satu hari 1 cangkir, pernah kejadian waktu itu kebanjiran, jadi kita sama-sama bareng-bareng ngepel. Itu semua masa-masa pernah kita alamin semua Mas Dimas. Oke, itu bertahan berapa lama Mas? Di sana sampai tahun 2011, 4 tahun berarti ya. 4 tahun. 2015 kita merasa market kita ternyata sudah mulai muncul, sudah mulai bisa kita lihat benar. Akhirnya kita memberanikan diri di tahun 2016 persisnya kita pindah ke lokasi baru di Jalan Aditya Warman ini, Mas. Oh, Tuh. di sinilah ini berarti Betul. habis dari Wahid Hasim pindah Betul. ke Aditya Warman. Betul. Nah, itu kan berarti ada perjalanan naik turunnya. Waduh, ya. Naik turunnya roller coasternya Waduh, seperti apa itu kan sangat, pasti sangat. sangat terasa ya, apalagi Bener, pas bener. masa-masa awal itu Yeah. kan market belum teredukasi. Yes. Terus juga belum ada contoh kisah sukses lah yang Yeah. buka kafe di Jombang. Yeah. Itu apa yang menjadi alasan Mas Bobi kenapa masih kekeh? Oh ini bisa nih ketika dihadapkan pada Yeah. cobaan 1 hari 1 cangkir, Yeah. kok bisa konsisten? Itu kira-kira gimana Mas? Nah ini dia, karena kepepet. Jadi jawabannya karena kepepet. Power of kepepet. Yes. Sebenarnya usaha saya sebelum di F&B ini, saya ini pengusaha ternak. Oke, ternak apa kalau boleh tahu? Saya di agribisnis itu ada Ayam kah? ayam petelur, ayam potong, lele, dan palawija juga. Jadi sebenarnya kenapa kok kita tiba-tiba ke F&B ini sebenarnya juga karena kepepet juga. Mas Dimas mungkin tahu tentang tol ya, dari Jombang, Surabaya itu. Farm saya posisinya itu ada di daerah, kalau dari sini aksesnya itu berarti daerah exit tol Tembelang sana, Mas. Oh, yang Tembelang. Nah, tahun 2013 itu saya sudah dengar-dengar
bahwasanya sudah banyak pembebasan lahan yang lokasinya itu bersebelahan dengan farm kami itu. Nah, singkat ceritanya, farm kami ini akan beresiko sekali kalau misalnya kita tetap lanjut usaha di daerah deket tol. Pertama transfer penyakit, ya kan? Lalu akses kita juga tertutup tuh. Benar. Dengan yang namanya tol itu. Nah, putusan itu harus kita berat ya. Putusannya adalah kita harus menutup kalau pertimbangannya relokasi itu biaya lebih mahal dan tidak memungkinkan juga. Akhirnya kita terpaksa kita tutup. Literally kita tutup usaha karena tol itu tadi. Nah, tapi dapat kompensasi nggak Mas dari pembangunan? Yang dapat kompensasi pegawai saya. Karena kebetulan rumah-rumah dari staff saya ini yang dilewati oleh tolnya. Kaminya tidak. Cuma sebelahnya saja. Sebelahnya aja, cuma dilewatin aja. Kalau dapat kompensasi, wah saya seneng gitu. Dan bisa jadi mungkin saya nggak akan bisa buka usaha ini. Betul Mas Bima. Jadi di situ awalnya kita ini kalau dibilang kita bangkrut memang. Dan waktu sebelum kita bangkrut, Easy Coffee udah running kan waktu itu 2011. Kita bangkrut 2013, jadi 2 tahun itu memang jujur aja Easy Coffee bukan usaha sama saya. Saya tidak, dalam tanda kutip, tidak mengambil profit memang. Karena kita hanya lebih fokus ke developing, ke tes produk, edukasi marketnya, betul. Jadi alhamdulillah ternyata marketnya juga sudah mulai muncul, mulai teredukasi. Saya pun akhirnya fokus ke Easy Coffee ini. Fokus ke Easy Coffee. Nah, menarik. Ini kan awalnya usahanya bergerak di bidang agribisnis tadi ya, ada ternak dan juga ada kolor hijau. Nah, terus berubah haluan ke usaha F&B. Nah, untuk ternaknya ini berarti sudah tutup atau masih pindah? Sudah tutup. Saya sempat tuh 2 bulan yang lalu ada beberapa supplier dan distributor pakan ternak yang mencoba mengontak saya. Mereka say hello untuk apa kabar Pak, kok lama tidak order dan sebagainya. Saya bilang, Pak mohon maaf saya ini sudah tidak bekerja di bidang itu, sudah dari tahun 2013 sudah selesai. Jadi lucunya di situ masih beberapa banyak kolega yang masih kontak saya, padahal saya sudah nggak ada hubungannya. Berarti memang sekarang fokusnya di usaha ini Mas ya? Betul. Di F&B ini. Nah, betul. Dulu awal buka itu langsung rekrut 3 karyawan kah? Atau masih dikerjakan sendiri atau sama istri enggak ya? Betul. Jadi saya masih ingat banget karyawan pertama saya itu ada 3. Ini memang kita berlatih bersama. Jadi sebelum operasional berjalan, mereka ini kita rekrut itu untuk dalam waktu itu bermain-main di dapurnya mama saya. Jadi kita mencoba bikin espresso yang benar bagaimana, latte art seperti apa, kita memasak pasta seperti apa. Jadi kita kurang lebih 4 bulan, 3 bulan mereka itu hanya setiap hari datang belajar bareng-bareng. Saya pun sendiri waktu itu belum merasa jago-jago amat untuk konsisten. Jadi kita berempat ya totalnya itu sama-sama belajar bersama. Dan alhamdulillahnya setelah berjalan seiring waktu, ilmu saya sudah semakin bisa konsisten dalam produksinya. Saya pun rekrut karyawannya pun dalam waktu kita train. Kita benar-benar train dari awal sesuai dengan SOP-nya kita gitu sih. Tahun 2011 itu kan sepertinya belum terlalu ini apa ya? YouTube waktu itu belum sudah ada nggak sih? Belum kan? Belum. Nah, belum ada. Berarti kan nggak bisa nih belajar dari YouTube karena memang belum ada. Belum. Belajarnya dari mana? YouTube itu waktu itu ada. Itu hanya video liputan-liputan aja, Mas. Oh iya, belum kayak sekarang kontennya ya? Belum konten sekarang yang tentang training ataupun tips and trick dan sebagainya, belum ada. Jadi waktu itu saya banyak beli buku, saya masih ingat banget tools saya yang pertama saya beli seperti ini. Saya punya temper yang sorry ini milk jug nih. Ini dia nih. Ini milk jug. Ini adalah alat pertama saya yang saya beli dari internet, dari eBay waktu itu, Mas. Oh, dari eBay. Jadi waktu dulu belum ada marketplace seperti sekarang yang menyediakan alat-alat kopi, bahan-bahan kopi dan sebagainya. Jadi saya beli toolsnya itu dari eBay, dari Amazon. Lumayan lama, 1 bulan, 1,5 bulan. Iya, karena kan impor ya. Betul. Harganya juga lumayan mahal ya kan. Tapi karena niatan awal saya memang saya ingin belajar, saya ingin benar-benar istilahnya pengen mendalami lebih dalam lagi. Karena seingat saya dari cerita saudara sepupu saya itu kopi-kopi lokal yang di Melbourne itu memang rata-rata ownersnya itu mereka punya concern penuh terhadap kualitas kopinya. Jadi itu fokus kita dari awalnya. Berarti bukan hanya sekedar punya usaha tapi memang
Yes, paham betul. apa yang Betul. jadi usahanya. Dan rata-rata kode-kode kopi yang ada di Melbourne itu ownersnya terjun langsung dalam operasionalnya. Oh, untuk menjaga kualitas. Bukan hanya menjaga kualitas, Mas. Untuk bisa dibilang kan gini ya, usaha seperti ini kan sebenarnya ada UKM nih sebenarnya, Mas. Betul. Salah satu UKM. UKM memang karena bagaimanapun usaha yang belum ada marketnya ini kan harus lean. Lean itu artinya bisa dibilang tidak boleh costingnya terlalu berlebihan. Karena marginnya kan belum tentu bisa dapat sesuai dengan target, betul kan? Otomatis owner ini harus benar-benar terjun penuh mulai dari accountingnya, mulai dari developingnya, mulai dari trainingnya, seperti itu sih. Jadi bukan hanya sekedar kualitas yang dijaga, tapi memang ini usaha seperti kasarnya ini, kayak penjual bakso, Mas. Oke, semua penjual bakso, mereka pasti dari pagi, mereka belajar di pasar sendiri, mereka olah dagingnya sendiri, masak sendiri, dan dijual sendiri. Betul. Nah sebenarnya kita di kedai kopi itu seperti itu sama. Jadi kalau, sorry to say, kalau misalnya beranggapan bahwasanya kedai kopi itu, udah cukup hire orang, beli mesin, beli alat, jalan. Marginnya nggak sebesar itu loh. Otomatis kita kan harus fokus terhadap bisnis juga ya. Bisnis yang baik kan otomatis jangan sampai besar pasar daripada tiangnya nih. Betul. So kita harus pastikan, make sure segala sesuatunya ini terukur gitu sih Mas Dimas kurang lebihnya. Operasional jangan sampai melebihi dari lapor operasional. Betul. Iya. Nah tadi kan awal mula rekrut karyawan itu 3 orang, orang terus dari sampai sekarang kan sudah 11 tahun. Sekarang total karyawannya ada berapa, Mas? Total karyawan saya ini kita berdelapan aja sih. 8 sama Mas Bobi atau? Berdelapan dengan saya. Berarti 7 karyawannya? Betul, 7 aja. 7 itu apakah ada strukturnya sendiri atau semuanya ini waiters dan barista? Jadi konsepnya kami ini, kita ini all rounder. Jadi setiap karyawan yang kita rekrut itu sebenarnya rata-rata belum punya ilmu barista. Belum punya ilmu kitchen juga. Jadi kita akan training mereka dari awal, dari basic knowledge tentang kopi itu sendiri, basic knowledge tentang kitchen itu juga, lalu operasional dan sebagainya. Itu memang kurikulumnya seperti itu. Jadi kalau istilah bilang ada silsilahnya, kita di sini ada yang junior dan senior, seperti itu. Cuma itu. Tapi berarti orang yang meracik kopi itu dia juga mengantarkan kopi ke Betul. Konsepnya memang seperti itu. Kenapa kok seperti ini? Gini, saya percaya bahwasanya barista yang baik ataupun staff yang baik itu dia benar-benar memahami produknya, Mas Dimas. Otomatis kalau kita hanya sekedar hire waiter ini kan seperti fungsinya yaitu hanya menghantarkan aja, taking order dan menghantarkan aja. Kadang-kadang di sini knowledge tentang produknya mereka kurang. Betul. Nah, di sini konsep kami di Easy Coffee ini semua staff kami ini kita edukasi, knowledge tentang produknya benar-benar konkret. Otomatis customer bisa berinteraksi langsung dengan yang namanya semua staff kami ini untuk memilih produk yang sesuai. Begitu konsepnya, Mas Dimas. Berarti memang berarti waktu rekrut nggak ada spesifikasi khusus, Mas ya? Tidak ada. Kayak misalkan harus berpengalaman di bidang, misalkan barista harus pernah tidak. Berapa tahun nggak? Berarti apa yang dipertimbangkan dalam rekrut karyawan? Untuk karyawan sih sebenarnya kalau pengalaman kerja itu wajib sih. Karena kita pengen nyari orang yang dalam tugas siap kerja, bukan cari pengalaman kerja. Beda itu ya. Otomatis pengalaman kerja itu wajib. Dan berikutnya kita cari karakter. Karakter yang sesuai dengan visi dan misi kami sebagai perusahaan ini. Visi misi kami kan mengedukasi customer dengan baik. Dan otomatis di sini kita perlu calon karyawan, calon staff yang punya niat belajarnya yang tinggi. Karena kita punya standar tersendiri nih tentang kopi itu seperti apa, lalu produk itu seperti apa. Ini krusial sekali, Mas Dimas. Jadi pertimbangan utamanya itu sebenarnya karakter sih. Karakter. Berarti kemauan dia untuk belajar dari mungkin dia daftarnya waiters tapi suatu saat bisa jadi dia disuruh untuk bikin kopi. Betul. Jadi kemauan itu yang dicari, Mas. Betul. Selain kalau pengalaman itu sudah pasti lah. Karena kita juga bukan sekolah yang mendidik. Carinya kalau bisa yang sudah berpengalaman. Nah, pernah nggak sih dari 7 karyawan yang dimiliki oleh Easy Coffee sekarang itu kayak yang nakal gitu?
Dan kalaupun ada, itu kira-kira gimana cara mengatasinya, Mas? So far sih kalau nakal dalam kutip sih tidak sampai yang dalam batasan-batasan hukum sih ya. Jadi alhamdulillahnya itu mungkin karena dari awal rekrutmennya kan kita cari karakter dan itu pun berproses. Kita kan jujur aja dalam proses belajar dari tahun 2011 sampai tahun 2022 ini kan kita semakin bisa membaca karakter orang. Iya, benar. Lalu insting kita juga akan lebih terasa. Mereka ini akan bagaimana karakternya bisa ajak majunya bisa cepet atau mungkin perlu waktu atau perlu lebih disemangatin. Nah, saya jujur aja kita cari komposisi yang paling pas. Sampai sekarang formulanya belum ada yang paling pas. Kita tetap belajar nih. Setiap kita open recruitment, kita selalu coba modifikasi dari cara-cara recruitment yang sebelumnya. Begitu Mas Dimas. Oh, begitu. Menarik. Nah, ini dari tadi kita bahas terkait kisah lah ya. Yeah. Dari kisah awal murah berdiri 2011 sampai sekarang ini sudah 11 tahun berjalan. Ini saya yang belum tanya menunya. Di sini tuh ada apa saja sih, Mas? Mas Dimas sudah pernah ke Easy Coffee belum sih sebelumnya? Dulu pernah tapi lama banget. Waduh. Sebelum saya merantau, Mas. Iya. Oh, sempat merantau berarti. Sempat merantau, saya dulu sempat ke Jakarta, ke Malang. Hampir 6 tahun, 7 tahun lah ya. Nggak jadi orang Jombang. Nggak jadi orang Jombang. Baru ini tahun kedua saya balik ke Jombang. Oke, jadi kalau Easy Coffee itu sebenarnya konsepnya adalah modern cafe, di mana kita serve all day coffee dari brunch, lunch, evening, dan sampai dinner ya. Jadi produk utama kita kopi. Tapi kita punya makanan pendamping untuk kopi tersebut. Jadi misal untuk lunch kita banyak pilihan variannya, mulai dari sandwich, mulai dari kozang, kita juga punya pizza, kita punya snack-snack juga seperti quesadilla, kita punya nachos, all kind of variety produk yang akan cocok dikombinasikan dengan kopi kita. Kan kita nggak mungkin dong jual sate ini. Sorry itu saya nggak match lah ya. Betul, karena akan berlawanan dengan karakter kopinya. Sama-sama beratnya, otomatis tidak bisa dinikmatin nih, nggak ada sinkronisasinya. Makanya kita developing produk itu jujur aja kita coba selalu bikin produk yang sinkron. Nggak sekedar aku bisa punya produk ini bagus nih, aku coba launch aja, tembak aja. Nggak sih, kita selalu coba focusing mereka ini balance dengan produk utama kita, kopi tadi. Berarti memang dalam memilih menu itu cari yang sekiranya ini saling melengkapi sama produk utama gitu. Bukan yang apa nih yang lagi hype, contoh kayak misalkan kemarin lagi hype makanan apa gitu, ikut-ikutan gitu enggak ya? Kemarin sempat ada yang bilang croffle. Nah, itu sempat hype juga kan. Hey, kita sudah punya croissant sendiri dan kita punya waffle sendiri. Kenapa harus croffle? Seperti itu. Jadi kita nggak launch croffle. Nggak ngikutin apa yang lagi viral, enggak lah ya. Kita fokus terhadap kekuatan produk kita yang kita yakini dia match dengan produk utama kita, si kopi tadi sih. Begitu. Siap. Kalau ini sendiri Mas, ini yang ada di depan kita ini menu apa ini? Kopi apa namanya? Ini unik ya. Ini sebenarnya es americano. Dimana kalau tradisional americano itu adalah double shot espresso dan air. Kenapa kok ada busanya, buihnya seperti ini? Ini jujur aja kita sengaja kita blender supaya ada foamnya seperti ini. Boleh diambil Mas? Diambil ya. Nah, ini foamnya ini akan bikin karakter minuman kopinya bukan sekedar Americano on rock biasa, tapi ada creaminess-nya. Boleh diicipin Mas Dimas? Boleh. Ini kayaknya betul. Silakan. Sambil diicip kita coba. Apa namanya Mas? Ice Americano. Ice Americano dari Easy Coffee. Ini manis. Orang Indonesia pada dasarnya takut rasa yang pahit. Tidak suka rasa yang pahit. Jadi Americano di sini memang basically-nya kita berikan gula ya. Dan itu opsional sebenarnya. Karena ada customer yang memang terbiasa Americano on rocks-nya tanpa gula. Benar. Tapi kita khususnya di Jombang ini standar kita kasih pemanis supaya minimal buat orang-orang yang belum peminum kopi, mereka minum kopinya tidak takut, tidak canggung gitu. Kadang memang ada yang kalau mungkin orang yang benar-benar suka kopi, biasanya lebih suka yang non gula. Betul. Tapi kalau mungkin orang ya sekedar ngopi dan kok pahit gitu. Makanya kita di sini ada opsinya. Jadi kalau setiap kali order, staff kami pasti menawarkan mau manis
oh tidak manis nih americanonya. Kalau standar kita manis memang. Itu pun juga dengan gula yang tidak berlebihan kan. Iya. Bukan rasa-rasa yang terlalu manis seperti itu kan. Nggak terlalu pas dan segernya tetap dapat. Betul. Oke, Mas Bobby, ini kita ada beberapa pertanyaan yang sudah kita lempar ke media sosial beberapa hari sebelumnya. Pertanyaannya serem nggak ini? Ada beberapa pertanyaan dari Sobat Seger atau pemirsa dari Mas Jo Channel. Oh ya. Mungkin bisa langsung saya tanyakan Mas ya. Siap. Yang pertama ini dari Akmal. Pilihan tempat yang strategis apakah mempengaruhi dan konsep yang dibawa oleh Easy Coffee itu seperti apa? Oke, kita di sini sharing ya tentang tempat yang strategis apakah berpengaruh dan strategi apa. Jadi begini, dari awal setup kita Easy Coffee ini memang kita pengen jadi tempat untuk komunal berkumpul. So otomatis kita memilih tempat di tengah kota karena kita pengen mencoba menjadikan tempat ini memang sebagai tujuan awalnya untuk komunal orang-orang yang ada di sekitar kami. Khususnya mungkin pekerja kantoran, family, business owner untuk sekedar meet up atau snacking ataupun beberapa seperti itu kurang lebihnya. Nah, ini pernah saya ditanya juga, Mas, kalau misalnya kita buka kafenya itu bukan di kota nih, di daerah yang bukan kota, itu gimana? Saya pernah dapat pertanyaan juga. Jadi saya coba jabarin sedikit ya. Sebenarnya tergantung eksekusinya. Misalnya kita sekarang punya lahan tempatnya itu di tengah kota seperti kami, otomatis kita harus action dan eksekusi yang tepat dengan lokasi kita. Beda lagi misalnya kita punya tempat yang mungkin daerah pegunungan nih Mas Dimas. Otomatis setup dan eksekusi harus beda dong dengan kita yang letaknya di tengah kota, kurang lebih kayak gitu. Etnik atau kayak gimana gitu ya? Bisa berupa bangunannya, tapi bisa juga yang lebih sederhana lagi tentang jam operasionalnya nih misalnya. Contohnya misalnya kayak di daerah pegunungan. Daerah pegunungan yang terbaik dalam menikmati kopi adalah saat matahari terbit, Mas Dimas. Oh, pagi berarti? Pagi dong, di jam 6 pagi, jam setengah 6 pagi. Di situ kita bisa menikmati kopi dan melihat matahari terbit. Sunrise itu aduh, itu sesuatu. Ada pemandangan-pemandangan. Betul, itu jelas tujuannya akan tercapai, lokasinya dan titik poinnya. Dan jangan sampai jam operasionalnya dibikinnya lebih panjang daripada di tempat seperti kami yang di kota ini. Otomatis kalau di daerah sana mungkin waktu terbaiknya mungkin seperti sunrise tadi sampai sunsetnya. Sampai sunset. Betul. Kurang lebih seperti itu ya. Siap. Pertanyaan selanjutnya dari Dinda. Bisnis kafe sekarang sangat menjamur. Apakah ini dapat menjadi penghambat dan gimana strateginya agar tetap eksis? Iya ya, sekarang banyak yang pingin banyak banget ya. Iya, di Jombang sendiri sudah puluhan, kayaknya sudah puluhan lah kafe di Jombang ini. Iya. Kembali ke niat awal sih. Kalau kita dari awal Easy Coffee ini fokusnya saya pribadi saya ngejar passion saya nih terhadap kopi itu sendiri, di mana pengalaman saya yang dulu pernah tahu kalau kopi itu orang banyak bilang pahit, ternyata saya belajar menikmatinya itu bisa dinikmati oleh segala umur dan sebagainya. Jadi passion saya itu yang sebenarnya yang terus saya kejar. Padahal awalnya tadi nggak orang yang edik kopi. Boleh tanya istri saya ini. Saya itu nggak pernah minum kopi, Mas. Padahal kan awalnya bukan orang yang ediktif betul. kopi, tapi malah terjun totalitas di kopi. Jadi sebenarnya opportunity mau usaha apapun itu selalu ada ya. Kalau kita ngomongin persaingan, justru sebenarnya bukan persaingan, justru sebenarnya ini adalah artinya market semakin tumbuh. Masih ingat kan 2011 saya tidak punya dalam tanda kutip partner yang sama ataupun pesaing yang sama dengan produk yang sama di waktu itu. Iya, market belum teredukasi juga. Nah, otomatis tidak ada pembanding Mas Dimas. Orang tahunya bener apa kopi harus seperti ini. Iya kan? Apalagi mungkin juga harganya kan beda. Kalau mungkin dulu dan mungkin sekarang lah masih ada kayak kopi-kopi di pinggir jalan angkringan. Apalagi itu pasti kan beratnya mengedukasi pasar itu kan pasti sangat kerasa. Memang perjalanan itu sebenarnya itu yang saya kejar. Jadi bukan sekedar ini cuan atau nggak cuan. Cuan memang harus. Cuman bensin saya ini sebenarnya passion saya untuk mengedukasi itu tadi. Gitu. Jadi
it's no problem sih. No problem. Selanjutnya pertanyaan dari Andin. Dengan adanya COVID kemarin dan mungkin sekarang juga katanya naik ya. Semua pengusaha kayaknya waktu COVID kemarin pasti ngalamin susahnya. Termasuk kafe semuanya. Apalagi F&B ya. Semua F&B pasti kena dampaknya. Waktu itu alhamdulillahnya kan kita sempat nih nggak boleh beroperasional. Dan sempat juga kita pusing ya untuk bisa bagaimana tetap bisa running. Karena kita yakin yang namanya kejadian tersebut kan nggak mungkin berlangsung lama. Kita yakin dan optimis bahwasanya pasti ada endingnya. Nah, waktu itu jam operasional juga kita pernah dibatasin juga. Kita tidak boleh tidak boleh menerima dine-in customer. Kita waktu itu fokusnya terhadap layanan ini Mas, online. Jadi kita fokuskan ke layanan online. Tidak hanya mulai platform-platform yang ojol itu, tapi dari kami sendiri pun kita menerima delivery order dari admin kami sendiri juga. Karena signifikan nih Mas bedanya lewat ojol dengan kita hanya sekedar delivery, kan kita tidak kena charge tuh. Kalau dari ojol kan ada charge 20%, bener 20%. Otomatis itu berat buat customer juga. Dan margin kita juga jadinya sulit karena berbagi dengan sistem. Betul. Nah, kita waktu itu membuka hotline admin WhatsApp untuk menerima delivery order. Jadi seperti itu tuh Mas. Saya tuh seneng banget waktu itu, seneng banget. Yang bikin kita semangat walaupun ya belum sebaik waktu kita bisa menerima customer dine-in ya. Saya masih ingat banget tuh, kita ini dapat orderan itu ada mulai dari Kudu. Oh, jauh. Kudu, betul. Saya sampai kaget tuh, Kudu. Loso. Ada customer loyal di sana. Ada customer loyal di sana. Ada Loso. Ada habis Mojokerto itu apa Mas? Sumorbito. Bukan. Sumorbito juga ada. Ada sebelum Mojokerto itu apa itu namanya? Trawulan. Waduh, saya ini bersyukur banget. Ternyata customer saya yang jauh ini masih ingat saya, masih kangen sama kita nih. Nah, itulah yang bikin kita semangat nih. Bayangin, energi saya bisa trigger lagi, ke recharge lagi hanya gara-gara ada customer yang jauh itu yang bela-belain order. Itu memang sih energi saya di situ sih. Itu yang menjadi pelecut semangat. Betul. Dan saya optimis bahwasanya kita bisa running nih. Saya yakin kita nggak akan dilupakan. Saya yakin setelah ini selesai customer loyal bisa normal kembali, betul keadaannya begitu. Nah, waktu itu berarti sedikit nyambung Mas. Waktu itu berarti Mas Bobby ada kurir sendiri dong? Atau tetap ini? Jadi waktu itu gini, kan staff kami kan cukup longgar ya dalam tanda kutip ya. Untuk daerah, betul, untuk yang daerah sekitar radius 1 kilo kita langsung antar. Tapi kalau radiusnya di luar 1 kilo kita pakai ojol untuk kirim. Tapi yang untuk gosen aja, bukan yang lewat aplikasinya. Kalau gosen aja kan nggak kena cas kitanya. Dan beban ongkirnya kan kita bebankan juga kepada customernya. Iya, lebih rendah ya. Betul. Ya, seperti itu. Sedikit nyambung tadi pertanyaan Anin tadi. Apa namanya? Berarti kan waktu COVID itu kan nggak dine-in, otomatis banyak yang nganggur staffnya. Sempet ini nggak sih lay off atau enggak? Saya waktu itu alhamdulillah nggak nge-lay off sama sekali. Mempertahankan tujuan. Ya, karena bagaimanapun staff yang bergabung dengan kami ini kan aset perusahaan jelas. Dan mereka kan hidupnya juga bergantung kepada kami. Otomatis saya sebagai pengusaha pasti mempertimbangkan faktor tersebut, faktor kemanusiaannya. Kalau saya yakin dalam situasi pandemi seperti itu mungkin kita masih bisa lah makan ya. Tapi bayangkan staff kami kalau kita lay off, mereka mau makannya seperti apa? Yang untuk makan sehari-hari bergantung dari gaji. Betul. Otomatis saya jujur kita fokus banget. Walaupun memang kita atur sih ada penyesuaian juga dari gaji, tapi kita fokuskan mereka tetap bergabung dengan perusahaan. Tidak sampai lay off itu sudah luar biasa waktu pandemi. Itu saya syukuri sekali itu. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Oke, next. Dari Zean. Keinginan ke depan seperti apa, Mas? Apakah mau ada lagi pilihan usaha yang akan dikembangkan ataukah buka cabang baru? Oke. Kalau jawaban itu tunggu tanggal mainnya. Terima kasih kepada Sobat Seger yang sudah menyaksikan. Nantikan episode kami selanjutnya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.